Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A, NIM 18721500076, akan menyelesaikan UAS Penghantar Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dua sektor. Perekonomian di dua sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian dua sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintahan dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Pembahasan perekonomian dua sektor menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dua sektor membicarakan tentang pendapatan nasional atau permintaan agregat atau penawaran agregat. Namun keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua sektor ekonomi. Pembahasan interaksi ekonomi dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem. Kedua, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi ekonomi modern. Kedua, perbedaan kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor tersebut. Hubungan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor. Sebelum berkelanjutan pada penjelasan kedua corak interaksi pelaku ekonomi, perhatikanlah ilustrasi gambar perekonomian dua sektor berikut. Di sini ada pembelian barang dan jasa. Di sini ada rumah tangga. Terus di sini ada perekonomian dua sektor nih ya. Di sini satu ada perusahaan ke rumah tangga, gaji, upah, bunga dan sewa, dividen. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor yang dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Pertama, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian subsistem. Kedua, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Kedua, perbedaan kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor tersebut. Sini ada satu, hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian subsisten. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dalam perekonomian dianggap model interaksi perekonomian paling sederhana. Dalam perekonomian dua sektor sendiri terdapat bentuk yang dianggap paling sederhana di antara interaksi dua pelaku perekonomian tersebut. Corak kegiatan ekonomi tersebut disebut sebagai subsisten. Pada hubungan pelaku ekonomi dua sektor, corak kegiatan ekonomi subsistem dilakukan dengan cara barter. Perlu diingat oleh pembaca bahwa harus benar-benar hati-hati dalam membedakan antara corak kegiatan ekonomi yang ada. Nilai keseluruhan produksi oleh perusahaan akan sama dengan nilai keseluruhan konsumsi rumah tangga. Produksi yang dilakukan oleh perusahaan akan menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh sektor rumah tangga. Dengan faktor produksi ini, perusahaan dapat menghasilkan output barang atau jasa.
karena sektor rumah tangga telah mau memberi faktor produksinya kepada perusahaan sehingga berhak mendapat balas jasa. Perusahaan akan memberikan balas jasa berupa gaji, upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Balas jasa dari perusahaan ini menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Pendapatan ini semuanya dipergunakan untuk konsumsi hasil produksi perusahaan. Siklus aliran pendapatan pada perekonomian dua sektor dengan corak subsisten akan berlangsung seperti itu terus. 2. Interaksi pelaku ekonomi dua sektor pada perekonomian modern. Gambar perekonomian dua sektor di atas. Sektor rumah tangga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi ini diperlukan oleh sektor perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi yang dapat disediakan oleh rumah tangga dapat berupa tenaga kerja, modal, atau pinjaman dana, penyediaan persewaan, baik gedung dan lain-lain, dan kewirausahaan. Sebagai balas jasa atau penyediaan faktor produksi tersebut, sektor perusahaan harus membayar pada sektor rumah tangga seperti dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga, dan dividen. Tiap jenis faktor produksi memiliki balas jasa tertentu pula. Misalnya rumah tangga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kerja, maka balas jasa yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa gaji. Apabila rumah tangga sebagai pemilik tanah atau gedung yang disewakan pada perusahaan, maka bayaran dari perusahaan yaitu berupa uang sewa. Bila perusahaan menggunakan modal yang berasal dari pinjaman, maka rumah tangga sebagai pemilik dana akan diberikan bunga oleh perusahaan. Sedangkan profit atau keuntungan diberikan kepada rumah tangga pemilik perusahaan karena berani mengambil risiko untuk berbisnis kewirausahaan. Pembayaran yang dilakukan sektor perusahaan kepada rumah tangga akan menjadi pendapatan bagi sektor rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya atau konsumsi. Perilaku rumah tangga atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dilandasi oleh kebutuhan untuk mencapai kepuasan utilitas. Sehingga pendapatan yang dimiliki oleh rumah tangga salah satunya dipergunakan juga untuk menabung. Hal ini yang membedakan dari perekonomian dua sektor dengan corak subsisten. Pada perekonomian dua sektor modern, pendapatan dapat dipergunakan untuk menabung juga. Uang dipergunakan sebagai alat tukar atau pembayaran, serta ada lembaga keuangan untuk menabung uang. Karena ada lembaga keuangan bank, sehingga perusahaan juga dapat meminjam dana dari bank sebagai modal usaha. Dalam analisis ekonomi lebih jauh akan lebih banyak menggunakan konsep dari perekonomian dua sektor dengan corak kegiatan ekonomi modern, termasuk dalam pembahasan keseimbangan perekonomian dua sektor akan berlandasan kepada perilaku ekonomi dengan corak kegiatan modern. Adapun kegiatan ekonomi dengan corak subsisten dalam tulisan ini hanya sebagai tambahan pembelajaran saja. Keseimbangan perekonomian dua sektor. Pertama, hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan yang tergambar dalam subbagian fungsi konsumen dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor. Kedua, kondisi keseimbangan perekonomian dua sektor. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada perekonomian dua sektor akan menggambarkan bagaimana bentuk hubungan di antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Hubungan ini akan menggambarkan misalkan pada perubahan pendapatan tertentu akan menyebabkan seberapa konsumsi berubah fungsi konsumen dan berapa tabungan berubah fungsi tabungan. Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Di dalam hubungan antara pendapatan dan konsumsi terdapat istilah yang dikenal dengan marginal profit to consumer atau MPC dan aggregate profit to consumer AVC. Apabila pendapatan yang didapat semakin besar, maka akan mendorong tingkat konsumen yang semakin besar pula.
Dari beberapa rangkaian peristiwa dalam ilustrasi di atas terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari. 1. Kondisi pendapatan lebih rendah dari konsumen. 2. Kondisi saat semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. 3. Kondisi pendapatan lebih tinggi dari konsumsi. 4. Pola semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi dan tabungan. Keseimbangan ekonomi dua sektor. Keseimbangan perekonomian dua sektor dapat tercapai dalam kondisi sebagaimana dirumuskan berikut. I sama dengan C plus 1 sama dengan I sama dengan S, di mana I adalah pendapatan nasional karena dalam kondisi perekonomian dua sektor sehingga tidak ada sektor pemerintahan. Dengan demikian tidak ada penarik pajak sehingga pendapatan nasional akan sama dengan pendapatan disposable. Adapun C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan S adalah tabungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.